Kita semua kan punya mimpi besar ya. Tapi pernah nggak sih ngerasa, kok susah banget ya ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bisa bawa kita ke sana? Nah, di sini kita bakal bongkar perang tersembunyi yang terjadi di dalam kepala kita. Kesenjangan antara apa yang kita niatin sama apa yang kita lakuin. Dan kenapa otak kita seringkali jadi penghalang terbesarnya. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Anda tuh tahu banget apa yang harus dilakuin, tapi malah berakhir dengan scroll media sosial tanpa henti. Tenang, ini bukan cuma Anda kok. Ini perjuangan yang dialami hampir semua orang. Seolah-olah otak kita punya agendanya sendiri. Nah, ini dia gambaran visual dari perjuangan kita. Di sebelah kiri, itu kehidupan ideal yang kita idam-idamkan. Produktif, fokus, keren. Terus di kanan, ya inilah realita kita sehari-hari. Kesenjangan atau gap inilah yang akan kita coba jembatani, bukan cuma sekedar ngertiin doang. Dan ini poin paling pentingnya. Ini bukan salah Anda. Ini bukan soal males atau enggak. Ini adalah program bawaan dari otak kita yang jalan otomatis. Kayak sistem operasi zaman purba yang sering banget bentrok sama tujuan-tujuan modern kita. Oke, ayo kita mulai investigasinya. Kita akan mengungkap program rahasia ini dan kenalan sama musuh yang sebenarnya, yaitu program bawaan di dalam otak kita sendiri. Kenalan dulu sama pelaku utamanya, jebakan dopamin. Otak kita itu terprogram buat ngejar hadiah yang instan. Tiap like, tiap notif, tiap video pendek, itu tuh suntikan dopamin yang cepat. Dibandingin sama hadiah dari belajar atau kerja keras, yang rasanya jauh banget, ya jelas otak kita milih yang gampang. Sistem penghargaan kita udah dibajak. Dan dampaknya? Wah, gede banget. Menurut penelitian dari Harvard dan Stanford, rata-rata kita itu kehilangan lebih dari 40% produktivitas setiap hari. Penyebabnya apa? Sesuatu yang nggak kelihatan, namanya residu perhatian. Coba bayangin residu perhatian ini kayak hantu mental. Tiap kali Anda cuma ngelirik notifikasi sebentar, sebagian dari fokus Anda itu tetap nyangkut di sana. Inilah kenapa multitasking itu cuma mitos. Kita tuh sebenarnya cuma ganti-ganti tugas dengan cepat dan tiap pergantian itu ngebakar energi mental kita. Ada lagi jebakan lainnya, kandang kenyamanan. Jadi gini, tujuan utama otak kita itu bukan buat bikin kita jadi hebat, tapi buat bikin kita tetap aman, tetap hidup. Jadi pas kita hadapi tantangan, dia bakal teriak, "Awas, bahaya, mundur." Dia ngebangun sangkar tak terlihat buat melindungin kita, yang sayangnya malah ngehalangin kita buat tumbuh. Kutipan ini, wah, ngena banget. Kecanduan terbesar kita sekarang ini bukan zat terlarang, tapi distraksi. Distraksi itu pencuri senyap yang rampok mimpi-mimpi kita. Satu notifikasi demi satu notifikasi. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini dia trik-trik yang dipakai sama orang-orang paling produktif di dunia buat ngehack program bawaan otak mereka dan ngambil alih kendali. Kita mulai dari rutinitas pagi dopamin. Pertama, jangan sentuh HP selama 30 menit pertama setelah bangun tidur. Anggap aja lagi puasa dopamin buat ngeriset otak Anda. Terus, lakuin sesuatu yang butuh kesadaran, kayak atur napas atau nulis jurnal. Ini bakal ngelatih otak kalau fokus itu lebih berharga daripada distraksi. Mulai hari dengan sebuah kemenangan. Terus, ada aturan 2 menit yang jenius banget. Buat keluar dari kandang kenyamanan, cukup komitmen buat ngelakuin sesuatu selama 2 menit aja. 2 menit doang loh, siapa sih yang nggak bisa? Bagian paling berat itu kan mulainya. Dan trik ini nipu otak buat ngelewatin rintangan pertama itu. Sisanya, biarin momentum yang bekerja. Jadi gini, kebanyakan dari kita tuh belajarnya salah kaprah. Cuma baca ulang catatan, yang rasanya sih produktif, tapi sebenarnya pasif banget. Sebaliknya, para siswa terbaik, bahkan agen CIA loh, pakai teknik yang jauh lebih dahsyat, pengingatan aktif. Nah, ini dia bedanya. Cara kerjanya simple, tapi jujur lumayan berat. Pelajari sesuatu, terus tutup bukunya. Paksa otak Anda buat narik lagi informasi itu dari ingatan. Emang rasanya susah, karena ini ibaratnya lagi nge-gym buat otak. Bagian mana yang Anda luka? Nah, itulah peta jalan buat tahu apa yang harus dipelajari lagi. Nah, buat penguasaan sejati, pakai teknik Feynman. Aturannya simple banget. Kalau Anda nggak bisa jelasin sesuatu ke anak kecil, berarti Anda belum benar-benar paham. Teknik ini maksa kita buat nemuin inti dari sebuah konsep. Ini ujian pemahaman yang sesungguhnya. Trik-trik tadi emang keren buat jangka pendek. Tapi gimana caranya biar perubahannya permanen? Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas cara memprogram ulang otak Anda. Iya, secara harfiah. Kuncinya itu ada di konsep yang luar biasa ini, neuroplastisitas. Artinya, otak Anda itu bukan batu,
tapi kayak tanah liat, bisa dibentuk. Setiap kali Anda maksa diri ngelewatin tantangan, Anda itu sebenarnya lagi ngebangun jalur-jalur saraf baru, bikin Anda jadi lebih kuat dan lebih tangguh. Jadi, ini dia menu latihan di gym mental harian Anda. Coba deh, lakukan satu ketidaknyamanan kecil, misalnya mandi air dingin. Terus, ubah cara Anda ngomong ke diri sendiri dari, aku nggak bisa. Jadi, ini emang susah, tapi aku lagi belajar. Latihan-latihan kecil kayak gini bakal pelan-pelan memperluas batas kandang kenyamanan Anda. Oke, mari kita rangkum semuanya. Pertarungan yang sebenarnya kita hadapi tiap hari itu bukan soal to-do list. Bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Rasa berat dan perlawanan yang Anda rasain itu bukan tanda buat berhenti. Justru sebaliknya, itu adalah gerbang menuju pertumbuhan. Anggap aja itu sebuah ujian. Otak Anda lagi nanya, kamu serius gak sih mau maju? Atau mau di sini-sini aja? Dan ini dia kebenaran paling pamungkas. Berhenti nungguin motivasi. Dia nggak bakal datang gitu aja. Motivasi itu adalah hasil dari tindakan, bukan penyebabnya. Lakuin aja dulu. Tindakan kecil pertama itulah percikan yang bakal nyalain api motivasi. Jadi inilah pertarungannya. Bukan Anda melawan tugas yang numpuk, tapi Anda melawan program bawaan Anda sendiri. Anda sekarang tahu aturannya. Anda punya strateginya. Pertanyaannya sekarang sederhana. Siapa yang bakal menang?